berjumpa kembali dengan Mr. Sam. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang nuklir. Dalam hal ini tentunya reaksi inti atau reaksi nuklir. Jadi nuklir itu berarti inti. Nah, tentunya kita akan bahas tentang reaksi inti. Reaksi inti dapat dilakukan beberapa jenis ya. Satu, reaksi fisi. Reaksi fisi ini disebut juga reaksi pembelahan inti atom. Jadi atom membelah intinya ya menjadi inti-inti yang lain. Sebagai contoh, uranium isotop 235 atau uranium dengan nomor massa 235, nomor atomnya 92, ditembak dengan neutron, maka akan terjadi pembelahan inti atom uranium menjadi barium dan kripton. Kemudian dihasilkan juga dalam fisi ini atau pembelahan ini dihasilkan neutron dan energi. Ya, di mana energinya sangat besar di dalam reaksi fisi ini. Jadi uranium ditembak neutron akan membelah menjadi inti barium dan kripton dan menghasilkan energi. Satu inti atom uranium kalau ditembak dengan neutron, dia akan menghasilkan energinya sebesar 200 mega elektron volt, atau 1 gram uranium itu akan setara energinya dengan 2 ton batu bara. Yang kedua, reaksi fusi, yaitu penggabungan inti atom. Jadi kalau tadi membelah, pecah, kalau ini reaksi fusi itu menggabung ya, penggabungan inti atom. Sebagai contoh, inti atom hidrogen. 4 atom hidrogen ini akan berfusi atau bergabung membentuk inti atom helium dan dihasilkan proton serta energi. Jadi di dalam reaksi fusi juga dihasilkan energi. Bahkan energi fusi, reaksi fusi lebih besar daripada energi fisi. Dan tentunya kita tahu bahwa reaksi fusi ini banyak terjadi di matahari. Reaksi transmutasi yang ketiga, yaitu perubahan inti atom. Jadi tidak membelah dan tidak bergabung, tapi berubah inti atomnya. Ya, sebagai contoh, inti atom nitrogen ditembak dengan partikel apa, maka inti atom nitrogen berubah menjadi inti atom oksigen dan dihasilkan proton. Ya, jadi inti atomnya berubah. Kemudian reaksi peluruhan, yang keempat, peluruhan. Nah, dalam reaksi peluruhan, uranium 238, ingat ya, bukan 235 tapi 238, jadi nomor massanya 238, dia akan meluruh membentuk pelumbung timbal dan menghasilkan partikel alfa atau sinar alfa dan beta. Jadi uranium meluruh kemudian menjadi stabil, berubah menjadi Pb, dan meluruhnya menghasilkan sinar alfa dan beta. Perbedaan mendasar dari reaktor nuklir dan bom nuklir. Reaktor nuklir dan bom nuklir memang sama-sama berdasarkan reaksinya berantai, namun laju kecepatan reaksinya untuk bom nuklir jauh lebih cepat ya ketimbang reaktor nuklir. Nah, ini adalah reaktor nuklir. Jadi reaktor itu adalah tempat bereaksi. Reaktor nuklir artinya tempat bereaksi inti atau nuklir. Reaksi pada bom nuklir paling kecil 1000 kali lebih cepat daripada reaktor nuklir, sehingga menimbulkan tekanan dan energi yang amat besar dalam waktu yang singkat. Nah, ini adalah profilnya bom nuklir.
Reaktor nuklir adalah tempat alat pembuatan, pengaturan, dan penjagaan reaksi nuklir berantai agar berkesinambungan dan berlangsung laju yang tetap. Bahan bakar pada reaktor nuklir, dalam hal ini PLTN, yaitu pusat listrik tenaga nuklir, hanya mengandung 3-5% uranium-235. Selebihnya adalah uranium-238 yang tidak mengalami pembelahan inti. Yang paling membedakan reaktor nuklir dengan bom nuklir adalah tujuan penggunaannya dan sistem keamanan dari keduanya. Pada saat ini keamanan dari suatu reaktor nuklir terus ditingkatkan agar tidak terjadi kebocoran. Reaktor nuklir sudah dilengkapi dengan peralatan yang dapat digunakan untuk mengendalikan energi yang dihasilkan dalam reaktor. Tentang bom nuklir, ini adalah profil dari suatu bentuk bom nuklir. Ya, kemudian untuk senjata nuklir adalah senjata yang mendapatkan tenaga dari reaksi nuklir. Jadi reaksi nuklir akan menghasilkan energi, kemudian energi tersebut dimanfaatkan untuk senjata yang mempunyai daya musnah yang dahsyat sekali. Sebuah bom nuklir mampu memusnahkan sebuah kota. Jadi suatu kota bila kejatuhan bom nuklir dia akan rata, akan musnah, ya. Senjata nuklir telah digunakan 2 kali dalam pertempuran, yaitu Perang Dunia Kedua oleh Amerika Serikat terhadap kota-kota Jepang, yaitu Hiroshima dan Nagasaki. Pada masa itu daya ledak bom nuklir yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki sekitar 20.000 ton TNT. TNT itu adalah trinitrotoluene. Sebuah bom uranium yang disebut Little Boy berbobot 64 kg dijatuhkan di kota Hiroshima dan menghancurkan 90% wilayah kota itu, serta langsung menewaskan sebanyak 140.000 manusia atau orang. Nama bom nuklir yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki, ya, ini merupakan dari ledakan nuklir, ya, dengan memberikan bunga api yang sangat besar. Ya, jadi nama bom nuklir ada Little Boy, yaitu bom gravitasi Hiroshima 12-15 kiloton, bom fisi uranium-235. Ya, jadi yang di Hiroshima adalah Little Boy. Kemudian ada Fat Man, ya, bom nuklir namanya Fat Man, bom gravitasi yang dijatuhkan di Nagasaki 20-22 kiloton, bom fisi plutonium. Jadi kalau Little Boy atau di Hiroshima uranium, sedangkan di Nagasaki adalah plutonium. Ya, senjata nuklir kedua yang pernah digunakan dalam perang. Nah, baiklah, kita akan mengetahui negara-negara yang memiliki senjata nuklir: Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Perancis, Republik Rakyat Cina, Tiongkok, India, Korea Utara, dan Pakistan. Nah, inilah negara-negara yang memiliki senjata nuklir. Nah, mudah-mudahan penjelasan atau informasi tentang nuklir dapat bermanfaat bagi Anda. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe and like. Sampai jumpa.